Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan kepada kalian bagaimana langkah menjalankan aktivitas transaksi penjualan pada aplikasi Aronium. Sebelumnya pastikan kalian itu sudah masuk ya atau login ke dalam aplikasi Aronium ini. Nah, pada tampilan awal tentu kalian akan dihadapkan pada layout utama dari aplikasi Aronium dengan berbagai macam tombol dengan fungsinya masing-masing tentunya ya. Akan tetapi saya akan coba menjelaskannya secara rinci, yaitu dimulai pada bagian menu yang paling atas ini. Nah, pada bagian atas ini adalah blok perintah untuk melakukan pencarian produk item. Dan bisa kalian lihat juga pada bagian ini itu terdapat 3 pilihan opsi dan juga 1 kolom pencarian. Di mana secara default, pada saat kalian itu menjalankan aplikasi Aronium, opsi pencarian produk berdasarkan nama tentu yang akan dipilih gitu ya. Jadi jika kalian itu menggunakan barcode scanner, silakan kalian pilih opsi yang bergambar barcode. Kalian juga bisa melakukan pencarian secara manual, yaitu dengan mengetikkan langsung barcode-nya pada kolom pencarian ini. Selain itu juga kalian bisa melakukan pencarian berdasarkan value atau juga mencari produk berdasarkan nama. Seperti contoh di sini saya akan melakukan transaksi penjualan dengan melakukan pencarian item berdasarkan nama. Jadi cukup kalian ketikkan saja kata kunci utama produknya, maka secara otomatis jendela pencarian akan menampilkan nama-nama produk berdasarkan kata kunci yang kalian ketikkan. Lalu tinggal pilih item yang sesuai dan secara otomatis produk tersebut akan masuk ke dalam list transaksi. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk kalian yang menggunakan barcode scanner nih, jadi agar tidak lupa untuk memindahkan selektor pencarian, silakan kalian rubah saja default utamanya menjadi barcode scanner. Caranya, tinggal kalian masuk ke dalam menu, kemudian pilih pengaturan, lalu pilih order dan pembayaran. Dan di bagian pencarian default, silakan kalian pilih barcode, lalu klik simpan. Nah, seperti itu ya, simple sekali caranya. Kemudian kita bergeser pada kolom menu di sebelah kanan layar. Di sini itu terdapat 4 tombol ya. Untuk tombol hapus seperti yang kalian lihat itu ada 2 nih. Dimana yang satunya itu ada pada bagian bawah sini ya. Lalu apa bedanya? Nah, untuk tombol hapus yang ada di sini, yang di atas ini ya, itu hanya akan menghapus item yang kalian pilih saja. Seperti contoh, ketika proses transaksi sedang berlangsung nih ya, di antara beberapa item yang ada di sini itu tiba-tiba konsumen kalian itu ingin membatalkan pembelian untuk item ini contohnya. Nah, setelah dipilih lalu klik hapus, maka item yang kalian pilih itu akan terhapus dari list transaksi. Nah, sedangkan tombol hapus yang ada di bawah sini itu akan menghapus seluruh item dalam list transaksi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah tombol hapus itu di sebelahnya ada yang namanya tombol cari. Nah, sebenarnya fungsi tombol cari ini itu sama saja dengan fungsi pencarian yang ada di atas ini itu ya. Tetapi ada pembedanya. Apa itu? Nah, silakan kalian tekan tombol cari yang ada di sini atau kalian bisa menekan tombol F3 yang ada di keyboard. Nah, di kolom pencarian ini juga kalian bisa mencari produk berdasarkan nama, kode dan juga barcode. Di sini saya akan mencontohkan mencari produk berdasarkan nama. Oke, nah setelah dipilih maka akan dimunculkan namanya, kemudian harga dan juga quantity on hand. Ini itu sama dengan inventory gitu ya, bahwa si ABC Black Gold ini itu inventorinya ada 38 botol lagi. Nah, setelah dipilih seperti ini tinggal klik OK saja. Secara otomatis itu akan masuk ke dalam list transaksi gitu ya. Nah, kalau di sini itu kan hanya dimunculkan nama dan juga harganya ya. Nah, kalau di sini itu dimunculkan inventorinya juga. Nah, seperti itu ya. Oke, di sebelahnya itu ada yang namanya tombol kuantitas. Nah, fungsi tombol kuantitas ini tentu saja untuk merubah kuantiti item yang dibeli oleh konsumen. Misalnya konsumen akan membeli ABC Black Gold sebanyak 2 misalnya. Tinggal tekan kuantitas atau kalian juga bisa menekan tombol F4 di keyboard, kemudian masukkan 2, enter. Secara otomatis kuantitasnya juga akan berubah di sini. Kemudian di sebelah kuantitas itu ada yang namanya tombol penjualan baru. Nah, tombol penjualan baru apabila kalian klik maka akan menghapus semua list transaksi yang aktif tadi gitu ya. Oke, saya akan masukkan dulu seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya metode pembayaran ya. Jadi ada cash, kredit, debit, silahkan kalian atur-atur saja gitu ya. Metode pembayaran apa yang digunakan di toko kalian. Nah,
Metode pembayaran yang ada di sini itu digunakan apabila si konsumen itu memberikan uang pas gitu ya. Misalnya untuk 2 item ini itu harganya kan 33.000. Nah, kalau misalnya si konsumen itu memberikan uangnya sama dengan total yang ada di sini yaitu 33.000, silakan kalian langsung saja tekan cash misalnya atau tekan tombol F12. Tetapi kalau misalnya si konsumen itu memberikan uang belanjanya itu 50.000, silakan kalian tekan tombol bayar yang berwarna hijau di sini ya, atau kalian bisa menekan tombol F10 di keyboard. Oke, dibayar. Nah, seperti ini. Misalnya uangnya 50.000. Oke, langsung tekan enter. Nah, kembaliannya dimunculkan di sini, kemudian tekan enter lagi ya. Oke. Nah, di sini akan dihadapkan pada pilihan cetaknya gitu ya. Kalian bisa mencetak langsung ke printer thermal atau langsung ke printer biasa gitu ya. Nah, bagi kalian yang menggunakan printer thermal, silakan kalian pilih cetak resi. Kalau cetak faktur itu nanti format printernya beda lagi gitu ya. Silakan kalian cetak resi aja bagi yang menggunakan printer thermal. Atau kalian juga bisa menyimpannya ke dalam file PDF. Atau juga kalian bisa mengirimkan struk belanja ini itu ke email si konsumen gitu ya. Di sini saya misalnya memilih cetak resi misalnya. Saya nggak punya itu ya, nggak punya printernya, jadi di save aja. Oke, setelah itu tekan tombol selesai. Ini penjualan baru saja. Oke, seperti itu ya. Apalagi nih? Oh ya, di bawahnya ya, ini secara umum itu kalian akan menggunakan ini saja ya, tombol diskon, kemudian pengembalian dana, kemudian kunci, hapus, dan juga bayar. Dan bagi kalian yang memiliki cash drawer atau laci kasir gitu ya, silakan kalian tekan saja tombol ini untuk membuka laci kasirnya gitu ya. Sedangkan untuk komen, kemudian simpan penjualan, transfer itu akan digunakan apabila kalian itu menggunakan tema visual gitu ya, atau untuk restoran gitu ya biasanya. Nanti akan saya jelaskan deh di video berikutnya gitu. Kemudian apalagi nih? Misalnya saya akan melakukan transaksi dengan metode pembayaran debit misalnya ya. AB ini. Oke, langsung saja klik debit card. Klik cetak resi. Oke, save. Selesai. Oke. Nah, secara otomatis itu langsung akan masuk ke dalam laporan. Untuk melihat laporannya itu seperti apa, tinggal klik menu, kemudian riwayat penjualan. Nah, jadi yang akan menjadi pembeda itu di sini ya, tipe pembayarannya di sini. Jadi, nah seperti ini ya, debit card. Oke, seperti itu saja. Jadi tidak ada library khusus ya untuk menyambungkan atau mengkonekkan si mesin edisi ya. Kalau misalnya pakai debit card itu kan ada yang namanya mesin edisi ke aplikasi Aronium ini. Jadi ya cukup tinggal tekan tombol debit, nanti yang membedakan itu ada di status tipe pembayarannya. Di sini ada yang namanya debit card. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi? Oke, misalnya pengembalian dana misalnya ya. Oke, sebelum itu kita cek dulu nih inventory-nya. Misalnya saya akan membeli ini misalnya. Si ABC Black Gold ini itu kuantiti awalnya 38 botol ya. Oke, ABC Black Gold. Baik. ABC Black Gold. Oke. Misalnya konsumen transaksi ini nih. Kemudian dibayar nih oleh konsumen, harganya pakai uang pas nih. Kemudian cash, cetak resi. Oke. Yes. Selesai. Oke, penjualan baru. Oke, kemudian kita lihat nih si stok. Nah, ini kan jadi 37 ya, karena kan sudah ada transaksi tuh tadi satu item ya. Lalu bagaimana apabila si konsumen tersebut tiba-tiba nggak jadi nih setelah transaksinya sudah kita proses, ternyata si konsumen tersebut itu nggak jadi beli, pengen dikembaliin uangnya. Nah, gimana caranya? Kalian jangan langsung menekan tombol di sini ya, pengembalian dana ya. Silakan kalian tekan tombol menu di sini, kemudian masuk ke riwayat penjualan. Kemudian tadi kan cash ya. Nah, ini kan. Nah, di sini itu ada yang namanya menu pengembalian dana. Oke. Cash ya. Oke, langsung tekan oke saja di sini. Set. Oke, kita save. Yes. Oke. Ini sudah beres ya, berubah
teksnya menjadi warna merah, kita lihat lagi inventory-nya apakah menjadi 38 lagi. Nah, jadi berubah lagi ya, jadi 38. Dan di riwayat penjualannya itu tulisannya akan berwarna merah seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi nih kasus seperti ini. Misalnya ABC. Nah, seperti ini. Kemudian kalian menekan tombol bayar kan? Set. Nah, setelah masuk ke tindakan, tiba-tiba si konsumen tersebut ada yang nggak jadi dibeli gitu. Nah, kalian tinggal klik batal saja di sini. Misalnya apa nih yang nggak jadinya? Misalnya yang nggak jadi semua gitu, nggak jadi beli. Nah, silakan kalian tekan hapus di sini. Ya. Nah, tetapi si dua item tadi yang dibatalkan pembeliannya itu akan masuk ya. Masuk kemana? Masuk ke dalam sini, riwayat penjualan. Nah, tetapi yang membedakan adalah kuantitasnya itu 00000. Nah, ini tandanya bahwa si penjualan ini itu dibatalkan oleh konsumen gitu ya. Jadi yang menjadi pembedanya itu adalah ini. Sedangkan untuk penjualan yang berhasil itu nanti tandanya itu kuantitasnya akan seperti ini. Ini formatnya emang seperti ini ya. Jadi jangan kaget gitu, jangan dianggap bahwa ini itu 10.000, enggak gitu ya. Emang formatnya seperti ini sih. Saya juga nggak tahu gitu ya aplikasinya ini bawaannya. Jadi ini itu berarti 1. Kalau ini 1. Nah, ini 2 ya. Ini 1. Ini emang formatnya seperti ini ya. Jadi bukan 10.000. Jadi ini juga bukan 20.000 nih, tapi 2 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya tombol kunci. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu dia untuk mengunci aktivitas penjualan yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya akan memasukkan transaksi. Nah, seperti ini ya. Ini transaksinya itu ada 2. Ini akan saya rubah ke 1 aja deh. Enter. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan kunci ini. Nah, setelah muncul icon gembok di sini juga muncul gembok ya berwarna hijau. Nah, ketika kalian mengeluarkan aplikasi Aronium, lalu kalian masuk lagi ke dalam aplikasi Aronium. Oke. Login. Maka penjualan yang tadi dikunci itu akan tetap ada di sini gitu ya. Nah, seperti itu ya fungsi dari kunci ini. Kemudian kalau misalnya kalian menghapus, nah akan muncul peringatan bahwa penjualan ini terkunci dan tidak bisa dilakukan penghapusan gitu ya sebelum kuncinya itu dibuka. Oke saja. Kemudian kita klik buka kunci di sini, lalu klik hapus. Baru dia bisa terhapus. Nah, tetapi tadi kan di pinggir ini kan ada icon gembok berwarna hijau. Nah, kalau misalnya ada tanda gembok berwarna hijau di pinggirnya itu akan masuk ke dalam riwayat penjualan. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Tetapi kuantitasnya di sini tetap saja kosong gitu ya. Oke, kita hapus saja ini. Ya, oke. Biar nggak bingung gitu ya nantinya. Oke, ditutup saja. Nah, seperti itu ya fungsi kunci. Kemudian apa lagi? Oh ya, tombol diskon ya di sini. Oke, tombol diskon belum nih. Misalnya saya akan melakukan transaksi lagi. Ini dan ini. Nah, untuk melakukan diskon, misalnya ABC Black Gold ini itu akan ada diskon nih. Saya diskon nih. Klik diskon atau bisa menekan tombol F2 di keyboard. Nah, kita bisa berdasarkan persen ataupun rupiah. Kita juga bisa mendapatkan langsung diskon barang gitu ya. Keranjang diskon nanti diskon keseluruhan ini ya. Kita pilih yang diskon barang dulu. Bisa menggunakan persen ataupun rupiah. Misalnya diskonnya itu 500 rupiah. Tekan enter. Nah, nanti di sini ada icon arah panah bawah gitu ya. Kemudian ketika kita mengklik bayar di sini, nah dia akan dicoret gitu ya. Yang sebelumnya 32.700 dicoret menjadi 32.232 karena sudah didiskon. Oke, langsung enter dulu saja ya. Oke, langsung enter, cetak resi. Save. Yes. Oke, selesai. Oke. Ada juga yang seperti ini, misalnya ini ya. Oke, bisa banyak deh. Misalnya seperti ini. Oke, nah setelah seperti ini langsung saja masuk ke bayar. Oke, langsung ketik diskon di sini.
Jadi untuk diskon yang ada di sini itu dia akan mendiskon, memotong ini ya, total keseluruhan akan dipotong misalnya 1000. Nah, subtotal 49 jadi 48.000. Tinggal klik OK saja di sini, langsung cash atau misalnya ya udah deh cash aja deh, harga pas gitu ya. Oke, tinggal save, selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti bentuk laporannya itu atau struknya itu akan seperti ini. Kita lihat struknya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada potongan nih, chart diskon 1000. Nah, gitu ya. Jadi dari 48.400 ini itu sudah termasuk diskon gitu ya, sebesar Rp1.000. Nah, seperti itu. Apalagi nih, diskon sudah, cash drawer sudah gitu ya, kemudian pengembalian dana juga sudah, kunci sudah, hapus sudah, metode pembayaran sudah, kuantitas sudah, penjualan sudah, semuanya sudah gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian juga paham apa yang saya jelaskan di tutorial video kali ini. Kalau misalnya kalian itu bingung mengikuti tutorial video yang saya sampaikan, silakan kalian komen saja gitu ya di kolom komentar, nanti akan saya jawab gitu ya, insya Allah gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian saja ya video tutorial kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Sampai berjumpa di video tutorial berikutnya gitu ya, tentang aplikasi Aronium ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.